Halo Bedikers, kebayang gak sih kalian bisa ketemu sama Dewi dari kayangan di dunia nyata? Wah, pastinya pada menganggap mustahil kan? Tapi hal ini justru terjadi di dalam kepercayaan masyarakat Nepal loh. Mereka menyembah anak gadis balita yang dipercaya sebagai sosok reinkarnasi Dewi Taleju dalam kepercayaan mereka. Dan anak gadis yang terpilih ini akan dijuluki sebagai Kumari. Bahkan nih, para Kumari ini setelah dipilih, kaki mereka tak bisa lagi menyentuh tanah. Lantas seperti apa kabar terbaru dari gadis yang pernah disembah ini? Mari kita bongkar. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tradisi Kumari ini hanya ada di Nepal. Masyarakat Nepal percaya bahwa kehidupan mereka dilindungi, dijaga, dan diawasi oleh seorang dewi yang bernama Dewi Taleju. Dewi Taleju kemudian bereinkarnasi dalam sosok seorang anak perempuan yang belum mengalami pubertas, yang dijuluki Kumari. Sejak masa pemerintahan dinasti Malla, setiap kota yang berada di Kathmandu Palei, Nepal memiliki seorang Kumari. Selama berabad-abad, masyarakat Nepal di Kathmandu memuja anak perempuan yang menjadi sosok Kumari. Tradisi memilih dan memuja Kumari ini berawal pada tahun 1201 sampai 1779 Masehi oleh Raja Jayaprakash Malla yang memimpin dinasti Malla. Sebutan Kumari berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan masyarakat adat Newar di Kathmandu Valley yang berarti putri. Jadi, dari zaman itu, setiap kota yang ada di lembah Kathmandu ini pasti punya Kumarinya masing-masing. Dulunya Kumari dipilih oleh ratu yang memerintah, namun saat ini wewenang dalam memilih Kumari diberikan kepada kepala pendeta. Dan hebatnya sampai sekarang, Kumari ini masih dianggap sakral, masih dianggap agung. Bahkan nih, menurut Atlas Obscura, beberapa kali pemimpin dari negara-negara lain sampai datang ke Nepal buat ketemu sama Kumari. Biasanya para pemimpin-pemimpin ini saat datang mereka bakal ikut ibadah di sana dan minta restu kalau lagi mau meresmikan peraturan baru. Bahkan, Perdana Menteri Nepal sendiri juga begitu. Beliau bakal datang ke kuil Kumari pas bikin kebijakan baru. Meminta ke Kumari biar kebijakannya ini bermanfaat buat warga Nepal. Wah, benar-benar didewakan ya Bedikers. Kumari digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki 3 mata, 2 di sisi kiri dan kanan, dan 1 lagi di tengah keningnya. Well, kalian pasti penasaran kan gimana cara milih Kumari ini? Nah, untuk proses buat nemuin Kumari ini, kalau menurut Atlas Obscura, prosesnya sangat panjang dan ribet. Gak hanya itu, Kumari ini juga tak bisa asal dipilih. Proses pemilihannya sendiri bakal dilakukan dan diawasi oleh 5 senior Buddha Bhaskara, pemimpin religius kerajaan, pemimpin pendeta Taleju, dan astrolog kerajaan. Anak-anak perempuan yang menjadi Kumari ini umumnya berusia mulai dari 2 tahun. Masa hidupnya menjadi Kumari nantinya akan berhenti begitu ia mengalami menstruasi. Ketika para Kumari mengalami pubertas, maka para pendeta harus menggantinya dengan anak perempuan lain. Masyarakat Nepal percaya bahwa kesucian dan kemurnian Kumari akan langsung berakhir begitu ia mengalami pendarahan pertama, karena Dewi Taleju meninggalkan tubuh Kumari di hari menstruasi pertamanya, dan Kumari pun akan berubah kembali menjadi manusia biasa. Cara pemilihannya pun tak terhitung. Anak-anak perempuan yang masih balita dikumpulkan dalam sebuah kamar yang gelap dan disuruh untuk berdoa. Kemudian, para pendeta akan mencari pertanda yang disebut sebagai batis laksanas atau 32 ciri kesempurnaan fisik. Beberapa ciri yang dicari dari anak-anak perempuan yang menjadi calon Kumari adalah paha yang seperti paha rusa, dada bidang layaknya singa, dan bulu mata seperti yang dimiliki sapi. Selain itu, Kumari yang terpilih biasanya tak memiliki bekas luka dalam tubuh mereka. Uniknya, untuk menjaga kesucian dan kemurnian anak-anak yang menjadi interpretasi sang dewi yang hidup, kaki Kumari tak diperbolehkan menyentuh tanah, meski hanya sekejap. Selain itu, ia juga tak diperbolehkan untuk berbicara kepada orang lain, apalagi orang asing. Ia hanya diperbolehkan berbicara dengan keluarga intinya saja. Sebagai seorang Kumari, anak-anak perempuan tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan singgasananya.
Mereka harus selalu berada di tempat duduknya ketika orang-orang datang untuk berdoa dan beribadah. Satu-satunya kesempatan Kumari untuk keluar dari candinya adalah ketika penduduk Nepal merayakan festival keagamaan. Karena pada saat festival keagamaan, Kumari bertugas untuk mengawasi jalannya acara. Salah satu acara festival ternama di Nepal yang bisa kamu datangi adalah Boto Jatra, yaitu puncak dari festival yang telah berlangsung selama sebulan penuh yang berguna untuk meminta hujan dan belas kasih dari Tuhan. Festival ini juga bisa menjadi salah satu kesempatanmu untuk melihat langsung Kumari. Kumari akan datang dengan menggunakan kereta kencana yang berbentuk seperti tandu berwarna emas. Tandu itu dibawa oleh beberapa pria dewasa sambil diarak menuju venue, tempat festival berlangsung. Di dalam tandu, Kumari duduk sambil mengamati kerumunan penduduk yang berkumpul dan menikmati seluruh rangkaian festival. Para pengunjung yang datang untuk melihat dan menikmati Boto Jatra ini biasanya juga akan menyempatkan diri untuk berdoa bersama dengan anak-anak mereka sembari meminta berkat dari Kumari. Tak lupa, setelah berdoa, mereka juga akan meninggalkan persembahan di nampan yang menjadi tempat menapaknya kaki Kumari. Persembahan itu biasanya berbentuk uang, baik kertas maupun logam. Menjadi satu-satunya dewi yang hidup di dunia tidaklah mudah. Kumari dipilih sejak usia muda dan harus hidup dengan berbagai aturan yang sangat rumit. Semua aktivitas Kumari diawasi dan diatur oleh kuil, mulai dari cara berpakaian, cara hidup, hingga cara berjalan. Selain itu, rumah Kumari atau Kumarigar merupakan bangunan istana tua tanpa fasilitas modern. Selain itu, seorang Kumari tidak mendapatkan pendidikan formal dan menggunakan fasilitas internet. Anggota keluarga Kumari juga harus menghabiskan hari-hari mereka di dalam ruangan berdinding yang penerangannya sangat buruk, yaitu dengan lilin dan lampu sederhana. Kok jadi ngeri gitu ya? Meski menjadi tradisi turun-temurun yang bukan hanya dipercaya, tapi juga dijaga keberadaannya oleh setiap kelompok masyarakat Nepal. Ternyata, tradisi Kumari pernah mendapat tentangan dari aktivis pemerhati perempuan dan anak-anak. Para aktivis menyayangkan masa kanak-kanak yang tak bisa dinikmati oleh anak-anak perempuan yang menjadi Kumari. Pasalnya, waktu mereka hanya dipakai untuk duduk dan memberkati. Sementara mereka tak bisa bermain dengan anak-anak seusianya, berkomunikasi dengan orang lain, dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga tak jarang, ada Kumari yang merasakan kesulitan saat posisi mereka mesti digantikan oleh Kumari lainnya, di mana mereka tak lagi mendapat puji-puji dari masyarakat sekitar dan mesti bersosialisasi bersama masyarakat di sekitarnya selayaknya manusia pada umumnya. Bagaimana nih pendapat kalian tentang tradisi Kumari di Nepal ini? Kalau dilaksanakan di Indonesia? Tulis di kolom komentar jawaban kalian ya.